untuk semua, apa kabar? Semoga semua sehat, selamat semua, dan rezeki tetap lancar. Oke, ini kebetulan saya ada pertemuan dokter-dokter hewan karantina di seluruh Indonesia. Di sini ada Dokter Amri. Dokter Amri itu dokter hewan karantina yang kebetulan buka praktek. Jadi dia buka praktek di Jakarta dan pasiennya banyak. Hari ini saya akan bertanya kepada beliau tentang cara pemeliharaan anjing dan kucing dan segala macam seluk-beluknya tentang kesehatannya. 4 tahun ya dok ya? 3 tahun ya? Terakhir. 3 tahun nggak ketemu, jadi ini sekalian saya ini untuk teman-teman. Oke ya? Oke. Moga pada senang ini. Amin. Gimana dok? Ini ya masalah masih anjing kucing ya dok Oh ya. ya. Kapan dok anjing atau kucing itu divaksin? Vaksinnya apa saja? Terus kira-kira kapan memberi vaksin itu dok? Boleh dok tanya dok? Oh ya. Jadi pasti teman-teman udah tahu gitu apa sih gunanya vaksin ya. Jadi vaksinasi itu sebagai salah satu tindakan mencegah baik anjing maupun kucing dari penyakit virus gitu. Nah, untuk kucing itu ada beberapa virus yang memang spesifik pada kucing gitu dan tidak bisa menular misalkan pada orang gitu ya, pada manusia. Nah, untuk kucing itu bisa divaksin sebenarnya dari kitten pun sudah bisa divaksin Oh, dok. dari kecil ya? Dari kecil sudah bisa. Contohnya misalkan dari umur 12 minggu atau 3 bulan itu sebenarnya sudah bisa. Oh, Gitu. 3 bulan udah 3 bisa bulan ya? udah bisa Oh. divaksin pertama gitu. Nah, prinsip vaksinasi adalah intinya gini. Hewan itu baik anjing maupun kucing baru bisa divaksinasi ketika dia dalam keadaan sehat. Gitu. Ketika dia dalam keadaan sehat, fit, dan tentunya mungkin salah satunya juga tidak cacingan gitu. Oh, Jadi iya. banyak dokter hewan yang biasanya merekomendasikan pengobatan cacing dulu, misalkan 2 minggu atau 4 minggu sebelumnya dikasih obat cacing, baru divaksinasi. vaksin. Jadi Oh. memastikan bahwa memang ketika vaksinasi itu si hewan itu benar-benar dalam keadaan yang sehat. Kenapa sih harus dalam keadaan sehat? Karena kan kita masukin virus. Penyakit ya? Betul, Oh. vaksin itu kan virus yang Ya. dilemahkan atau mati kan gitu. Iya, Jadi betul. benar-benar harus di dalam keadaan yang sehat gitu. Nah, kemudian untuk jenisnya dok ya, untuk vaksin itu biasanya yang umum di Indonesia untuk kucing itu ada 3 biasanya itu virus Minimal ya itu ya? minimal tapi dalam satu shot, Oh, dalam satu pemberian. suntikan. Oh. Iya. Biasanya itu pada vaksin pertama itu ada satu pemberian vaksin itu isinya sudah ada 3 di dalamnya. Salah satunya itu ada panleukopenia, virus panleukopenia, kemudian kalisivirus, sama satu lagi rhinotracheitis yang disebabkan oleh herpes virus pada kucing. Oh iya. Nah, iya. itu biasanya pemberian pertama untuk kucing. Nah, kemudian kapan sih diulangnya? Nah, untuk pemberian vaksin pertama misalkan dikasihnya saat umur 3 bulan nih. Iya. Nah, itu dokter hewan biasanya akan merekomendasikan untuk 2 minggu sampai 1 bulan setelahnya diulang. Diulang ya. Oh. Ya, Di booster istilahnya. Di booster. Iya, iya. Jadi diulang, baru setelah vaksinasi kedua itu baru pengulangannya cukup tahunan. Setahun sekali. Tuh. Selain vaksin itu apa ada lagi dok? Selain yang Nah, biasanya sih 103 ini. untuk kucing yang umum di Indonesia itu biasanya ada perbedaan, ada penambahan jenis virusnya di vaksin yang kedua itu. Jadi ketika vaksinasi pertama itu 3 jenis yang tadi saya sebutkan, kemudian yang vaksinasi kedua itu ada tambahan chlamydia. Chlamydia di bulan keberapa itu dok? Jadi kan tergantung pemberian pertamanya dok. Jadi misalkan Oh. pertamanya 3 bulan kan, Berarti? vaksin keduanya kan umur 4 bulan berarti. Oh iya. Itu baru Oh. nanti tahunan. Nah, kalau untuk rabies juga bisa diberikan pada kucing itu mulai umur 3 bulan itu sudah bisa. Oh 3 bulan sekarang udah bisa ya? Udah bisa. Oh, Atau mungkin lebih bagus lagi 6 bulan misalkan Iya, gitu. karena mungkin jenis vaksinnya sekarang tuh sudah beda dengan yang dulu ya. Betul. 6 bulan lebih baru bisa divaksin. Dan biasanya dia vaksinnya terpisah dari yang Dari yang 3 tadi. 3. Jadi yang penting 3 bulan, 6 bulan itu sudah bisa, baru nanti boosternya pengulangannya itu cukup setahun sekali. setahun sekali. Baik yang tadi yang 4 virus itu maupun yang rabies Yang untuk rabies. kucing. Itu untuk kucing ya dok. Kalau untuk anjing boleh diterangin sekalian dok? Ya, kalau untuk anjing jadi prinsipnya sama, baik anjing maupun kucing kegunaannya sama. Yang berbeda adalah jenisnya. Gitu. Oh, Karena kan jenisnya. tentunya kan
penyakit Beda di ya. penyakit di kucing maupun penyakit di anjing kan beda. Di manusia juga beda ya dok ya? Manusia juga beda. Manusia juga vaksinin banyak ya dok, polio segala Banyak, macam gitu. banyak. Oke, kalau ini di anjing gimana dok? Prinsipnya sama, jadi harus dalam kondisi fit. Kalau bisa sudah diberikan obat cacing gitu kan. Jadi prinsipnya sama. Sama ya. Untuk mulai vaksinasinya juga 3 bulan sudah bisa dok gitu. Oh. Nah bedanya adalah jenis virusnya itu aja sih dok. Jadi kalau di anjing itu ada virus-virus yang memang spesifik pada anjing. Contohnya yang paling gampang itu parvovirus. Itu Oh, pasti parvo. teman-teman Oh, iya. dog lovers gitu pasti udah tahu, ya. tahu. Baunya Dan udah tahu ya kalau. betul, bau dari diarenya ya dok Iya, ya, iya, langsung khas gitu karena Pas ya. dia bisa merusak. Dia kan tinggal di epitel usus ya, jadi Oh, dia iya, merusak, iya. Merusak mengobstruksi usus itu sehingga berdarah dan diare. tersalurkan melalui diare berdarah, dan itu yang menyebabkan Baunya ya. baunya Khas itu ya. kayak anyir gitu. Nah itu salah satunya parvo. Kemudian Parvo, ada ya. juga distemper, Oh iya, distemper. terus ada juga leptospira, Iya, gitu. leptospira. Siapa lagi dok? terus ada rabiesnya juga. Iya. Pemberiannya? Hepatitis juga, sorry. Pemberiannya dok untuk vaksin pertamanya Nah untuk umur vaksin berapa biasanya? kurang lebih sama sih, umur 3 bulan itu sudah bisa diberikan. Cuma biasanya dia boosternya bisa sampai 2 kali. Jadi saya takut ngomongin merek nih. Tapi biasanya kalau anjing biasa saya kasih ada vaksin. Jadi gimana ya? Jadi vaksin pertama itu dia belum ada leptospiranya. Iya, Jadi vaksin yang tadi minus leptospira. Kemudian sebulan kemudian diberikan vaksinasi kedua yang include leptospira. Oh iya iya. Itu kemudian yang ketiga lengkap, udah paling lengkap yang ada rabiesnya. Oh. Ikut tadi plus gitu. rabies. Baru setelah 3 step itu baru tahunan aja. Oh gitu. Jadi ini secara umum berarti kalau pemelihara anjing kucing itu ke dokter hewan berapa kali dalam setahun ya dok? Minimal dok. Tentunya sih tergantung kondisi hewannya dok ya. Oh gitu ya. Tapi menurut saya sih at least itu 2 sampai 4 kali lah. Oh gitu. Ya. Karena kenapa? Kalau misalkan sudah dewasa pasti kan vaksin tuh ya, Vaksin, setahun. iya. Terus juga menurut saya general check up juga perlu dok. Oh, At iya. least misalkan setiap 3 bulan atau mungkin setiap 6 bulan atau sesering mungkin setiap bulan itu lebih bagus lagi. Karena apa? Karena dokter hewan itu kan kita nggak bisa kalau misalkan hanya ditanya misalkan lewat WhatsApp atau apa gitu dok ya. Kita kadang saya sering banget dikasih Iya. misalkan foto. Iya. Nih betul. anjing saya kenapa Kenapa dok? dok? Harus diapain? Aduh, kalau tahu gitu kan saya sekolah dukun aja dok. Jadi kadang Sama. Di YouTube juga gitu. Kalau ini sakit ini gimana? Nah, obatnya apa? Obatnya apa? Bagaimana? Aduh, bukan gitu. Kita perlu sejarah tuh dikasih makan apa, kondisi lingkungannya kayak apa, kan gitu ya. Iya. Baru bisa baru diperiksa baru bisa oh ini sakit ini. Iya. Sama mungkin di hewan besar kan gitu ya dok. Sama di Iya. anjing kucing juga kita harus benar-benar harus meriksa langsung. Jadi kalau ditanya seberapa sering harus ke dokter hewan, menurut saya ya sesering mungkin Sesering sih mungkin gitu. ya. Betul. Tapi Minimal setahun 2 kali lah ya. Setahun 2 kali, Untuk vaksinasi dan segala macam. Iya. Oke dok, makasih ya dok ya. siap, sama-sama dok. Dok, alamatnya sama ini lagi dok. Oke. Untuk setiap episode ini saya tanya alamatnya. Iya. Alamatnya sama namanya lengkap sama nomor HP dok. Iya. Gimana dok? Alamat kliniknya, nama kliniknya Maskota Pet Care, MASCOTA, ada di Google Map. Terus untuk alamatnya Jalan Kafling Perkebunan Raya nomor 248C, Palam Semi, Karawaci, Tangerang. Untuk nomor HP silahkan boleh nanya apapun terkait kesehatan hewan di 08 111 21215. Oke dok, makasih. Semoga sehat selalu dok. Sama-sama dok, sehat selalu.